أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربكم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah, pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah duka ini untuk bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita ke rumah duka ini menjadi penawar hati bagi ahlul bait atau tuan rumah yang sedang berduka. Ibarat kata orang Minang, menjadi si tawa si dingin hendaknya tiba kita bersama-sama ke rumah duka ko, sehingga meringankan beban yang sedang diderita atau diterima oleh ahlul bait. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah takziah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama Allah mengingatkan kita bahwa diciptakannya hidup dan mati sebagai suatu pentas ujian. Allah menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Jadi dia kesempatan hidup di atas dunia ko, Allah menilai siapa di antara hambanya yang dihidupkan tu nan paling baik amalannya. Ukuran baik amalan ku apa Pak Ustaz? Yaitu iman dan takwa kepada Allah.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka tugas kita selama hidup di atas dunia ko, Bapak Ibu, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena itulah yang akan kita bawa ke kampung akhirat. Mulai dari sajak badan dikuburkan di dalam tanah, sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar, sampai nanti Allah menentukan apakah kita akan menjadi penghuni surga atau akan menjadi penduduk neraka. Makanya ada ungkapan menyebutkan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, tempat beribadah, tempat mengabdi, tempat bekerja, dan akhirat adalah tempat menerima pembalasan. Dan pembalasan Allah itu adil. Sebesar atau sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah berjanji membalasinya. Sebesar atau sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah juga akan memberi balasannya. Itulah makna ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka selagi kita masih hidup, selagi badan masih sehat, selagi kekuatan diberikan oleh Allah ke kita, mari kita manfaatkan umur dan masih ada ko untuk memperbaharui iman kita dengan kualitas yang lebih baik dan memperbaiki ibadah kita juga dengan kualitas yang lebih baik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada bentuk dan rupamu, tidak pula melihat kepada jenis ataupun ketampananmu, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah iman dan takwa serta amal perbuatanmu. Maka Bapak Ibu, kalau kita pergi takziah model kini ko, hendaknya kita jadikan pelajaran bagi kita sendiri, bahawa suatu saat nanti kita pun, keluarga kita pun akan ditakziahi. Pertanyaannya untuk diri kita masing-masing adalah, Allah ko cukup bekal kita untuk pulang menghadap Allah, atau jangan-jangan beban dan banyak kita bawa? Ini maksud dengan beban Bapak Ibu, beban yang dimaksud adalah dosa. Kalau banyak dosa kita ketika hidup di dunia ko, berarti kita pulang ke kampung akhirat membawa beban baret. Kalau kita banyak pahala ketika hidup di dunia ko, berarti kita pulang ke kampung akhirat membawa bekal yang cukup. Mari kita menuangkan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Kira-kira sampai kini usia kita hidup di atas dunia ko, laibaran dan banyak rasanya dosa ko kita pabuat atau pahala dan lain banyak kita pabuat. Kok masih banyak dosa kita rasanya, maka kurangi beban tu Bapak dan Ibu. Beban dosa tu cara menguranginya adalah dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kematian itu adalah misteri, rahasia Allah. Tidak ada orang yang tahu do Bapak Ibu, di mana ke meninggal, bila ke meninggal, apa sebabnya meninggal. Tidak ada orang yang tahu do. Dan maut itu bersifat acak. Dan kita nak tahu bila masanya giliran kita dipanggil Allah. Nah, ada rumusnya do Bapak Ibu. Oh, menurut abjad namo mau tu. Kalau menurut abjad namo Pak, amo termasuk camai juga Pak. Nama amo al-adiyat huruf A tu termasuk barisan pertama. Tapi untung lain tak menurut abjad namo. Amin je Ustaz. Amin. Dah sama ngaji tadi cia. Amin. Barisan terdepan tu Ustaz.
Tapi untung lain tak menurut abjad nama. Kok menurut abjad nama nan pandangan kita Pak, orang nan bernama Z siapa urus jenazah ini Pak? Si A meninggal. Si A meninggal sampai si Y. Atau tinggal si Z lain, Z ke siapa yang kamu urus? Tapi untung alhamdulillah Allah Ta'ala merahasiakan kematian tu. Tak tahu siapa yang dijatuhi dulu. Mumbang lareh kalapo jatuh. Gadang ketek tua muda. Kalau bilangannya lah sampai, kalau masuknya lah tiba, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tak bisa dimajukan agak sengenek, tak bisa diundur agak seketek. Bapak Ibu, kok tahulah awak Pak, bila malaikat Israel tu tiba menjapui anguk awak. Barangkali sebulan malakitnya tiba, kita nak kebaranjak dari usaji dah Pak. Sanang sebab kamu usaji. Namun nak minta makan mungkin nak kerja game dah. Dan kali cabut ke malaikat pun aja. Kita minta makan je. Mungkin model tu lah kira-kira. Tapi Allah sengaja merahasiakan. Ingin mencari siapa lagi siap taruh, siapa lalai. Bagi nalai siap taruh, artinya taruh mengumpulkan bekal, mengurangi beban, mengumpulkan pahala, mengurangi dosa. Untung-untung ketika malaikat tiba, baban lah berkurang, bekal bertambah banyak. Sehingga kita tak masuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dipanggil malaikat dengan panggilan yang ditunjukkan oleh Allah dengan sebutan nafsul mutmainnah. Sebagaimana ayat di surah Al-Fajri, ya ayyatu an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan iman kepadaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan agama yang diamalkannya, kembalilah menghadap Tuhanmu dengan penuh ridha dan diridhai. Kalau masuk kita kelompok nafsul mutmainnah, kau Bapak Ibu, jo senyum, roh kita dicabut dek malaikat Israel. InsyaAllah sakit nak terasa Pak. Kalau tak masuk kita nafsul mutmainnah kau. Tapi kalau kita tak masuk orang nan durhaka, orang yang tak pernah mengamalkan syariat, orang yang menganggap enteng agama, orang yang paralu Allah hanya ketika tersasak saja. Kalau bantu tu sikap kita ketika hidup, mulai di saat mati itu saja, Allah dipacalian dari Allah Ta'ala azab yang mengerikan, yaitu sakit sakaratul maut yang sangat luar biasa. Saya pernah membaca sebuah buku judulnya Perjalanan Menuju Keabadian. Buku itu isi ceritanya tentang kematian saya. Ada seorang ulama ditanya oleh muridnya, wahai kiai, wahai ustaz, wahai ulama, cuba cari Tuhan ke kami, gambarkan ke kami, bahwa kira-kira sakitnya mati itu. Itu pertanyaan muridnya kok. Jawab kiai kok bu, Pak. Kalian bayangkan sebuah pohon yang beranting-ranting. Rantingnya itu dipenuhi oleh duri-duri tajam. Andai kata pohon itu tumbuh di dalam badanmu, lalu ranting dan duri tajam itu menancap di seluruh urat-urat yang ada di tubuhmu. Kemudian pohon itu dicabut secara paksa. Mana sakit kira-kira itu? Luar biasa sakit. Ya, luar biasa. Maka kalau kita ingin ringan sakaratul maut kita Bapak dan Ibu, maka kita mohon pertolongan kepada Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah kami di saat sakaratul maut. Kepada Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Matan nasu bima ya'ishu bihi, kecik Nabi. Manusia tu meninggal dengan apa nya hidup. Apa kasihnya? Yang paling banyak mempengaruhi utak jo hati kita sangke hidup kini kuat. Itulah nentakana di waktu sakaratul maut. Kalau yang mempengaruhi otak kita ini adalah Allah,
zikrullah. Ingat taruh kepada Allah. Di hati pun bantu itu pula. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut tu, apalagi kok dibantu pula ada orang membisian dari samping kita. La ilaha illallah. Kata orang membisian ke telinga awak. Kalimat tu ada di hati kita, Pak. Ada di pikiran kita, Bapak dan Ibu. Maka dengan izin Allah, insya Allah mudah kita mengulangnya. Tapi kalau tidak pernah kalimat tu kita baca, tidak pernah kita jadikan zikir, oh tu kan bisa, langsung tak baca ketika nyingian ada orang. Tak yakin nama ada Bapak Ibu. Paling-paling yang bisa terkait itu bintang filem ya. Hampir-hampir matinya kan, ala didesain di sutradaranya. Hanya lipet tangan lembek-lembek langsung dibaca. La ilaha illallah. Allah direkayasa kalau filem. Tapi kalau nan sabananya dengan apa manusia itu hidup, itu nan akan takana adiknya mati. Maka kuatkanlah pengaruh Allah di dalam diri kita. Kuatkanlah zikrullah kita. Kuatkanlah amaliyah kita untuk ingat kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi penolong di saat sakaratul maut. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ada seorang ustaz ceramah di masjid dekat rumah Ranggai Ambo, Bapak Ibu. Kecilnya pula, ini pernah tengah malam diketuk pintu rumahnya ada orang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Namanya tu kebetulan ibu-ibu lagak tua bunyi suara. Waalaikumsalam Bu. Kabar Bu kecil Ustaz kok. Tolong cik Ustaz ke rumah hambo lah Ustaz kini calian ayah hambo Ustaz. Lah mangok cik-ciknya Ustaz. Artinya sedang sakaratul maut. Nyo laki lah baju kokonyo de Ustaz kok. Painyo turian bunyi tadi tu kesampai ke rumahnya. Dicari keadaan orang tua atau ayah dari ibu kau de Ustaz tadi memang secara zahir nampaknya Allah berada dalam suasana sakaratul maut. Sesuai dengan anjuran dari Nabi, kalau ada orang akan menghadapi kematian, ajarkan ia melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nyo ajarlah de Ustaz kau dengan harapan mudah-mudahan bisa ini mengulang. Tapi sayang beribu kali sayang Bapak dan Ibu, menurut cerita Ustaz tu lain dibisian de Ustaz ko kapang kata lingwe kalimat tauhid itu, tapi ndak itu nanya ulang do Bu. Ndak itu nanya ulang do Pak. Kalimat nana cok nyulang ketika hidup nyulang balik. Kayak la ilaha illallah kecil Ustaz ko. Ane jawab bala ampe acoki amandannya itu nih sampai. Kerana acok baju di, kerana acok baju di bermain lah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Dari cerita Ustaz tadi itu, dapat dari kita kebenaran sabda Nabi tadi. Matan nas bima ya'ishu bihi. Manusia itu mati dengan apa dia hidup. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita kuatkan pengaruh agama ke diri kita. Karena dunia ko indak kasalamoe kita hidup do. Ya. Apalagi kini ko makin lama bantuknya umur ko makin pendek-pendek Pak. Mencari orang berumur di atas 70 lagak payah kini. Ya. Almarhum yang kita takziahi kini meninggal dalam umur 68 tahun. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kok kita ambil salah standar umur kita sama jo Nabi. Nabi meninggalkan umur 63 tahun. Bagi yang Allah berumur 62 tahun sabaleh bulan 29 hari. 3 sehari dia tinjaukan. Tapi awak nak tahu tahbilah masanya kita akan dijemput di Allah Ta'ala. Yang jaleh kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itulah makna sabda Nabi yang ambo baca di awal ceramah tadi. Akfiru min zikri qati'il lazzat. Perbanyaklah mengingat yang memutuskan segala kelezatan. Anu kasihnya yang memutuskan kelezatan itu mati. Kalaulah mati, tak ada nelamak, tak ada bisa dimakan, mengarik senak bisa. Dan tak ada orang konon anti dari kematian, tak ada.
Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruhnya akan fana, akan binasa, akan hancur. Yang tidak hancur, tidak mati hanya satu. Allahu Akbar. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Selain dari itu pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, satu akan mati. Termasuk je ustaz pun akan mati. Ya. Cuma abang terserah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu dulu, abang kemudian dah air. Atau abang kemudian bapak ibu-ibu dulu jadi. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terserah Allah lah kita ke bapak dan ibu. Nah, jalan kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka pasal namun yang kedua untuk kita bersama malam kini, mari kita doakan seluruh orang yang telah mendahului kita, terutama keluarga kita, karib kerabat kita, apalagi orang tua kita. Yang mereka tunggu di alam barzah sana adalah doa dari kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini bila dibaca dengan tulus oleh seorang anak, dimohonkannya kepada Allah untuk orang tuanya, maka doa ini insya Allah akan menjadi penerang di alam barzah, akan membuat kuburan orang tua kita lapang, sehingga kebaikan-kebaikan orang tua kita dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya rasa untuk ceramah takziah cukup demikian. Sebelum saya tutup, mohon maaf kalau ada salah dan janggal dalam cara menyampaikan. Bak kece orang jua bapak dan ibu, kalau ada jarum dan patah dan disimpan di dalam peti, kok ada ucapan ambo dan salah, dan dilaporkan lo ke polisi. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak ingin mencari rekaman ceramah kita kok di Android atau di YouTube, silakan dibuka. Tapi nak kini dulu tu aku edit dulu baru aku upload. YouTube-nya Ustadz Al-Adiyat. Biasanya supaya murah mencarinya, biasanya di pencarian YouTube tuh ceramah Ustadz Al-Adiyat. Selalu saya upload ceramah-ceramah saya di akun YouTube tersebut. Termasuk yang hari ini, mungkin besok atau lusa paling lambat juga akan saya upload di akun YouTube tersebut untuk kita simak ulang kembali. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang tak kuasa kami sebutkan satu persatu, dan kiranya kehadiran kita ini akan memberi dampak positif kepada keluarga yang ditimpa musibah. Amin ya rabbal Di mana alamin. kedatangan kita adalah dalam rangka menghibur keluarga yang ditimpa musibah. Ya betul. Yuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang hadir kohan sadu juga baik di luar maupun di dalam sampai ke tepi jalan tu, iko bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang patuh sangat, hadir tepat waktu, selalu mengikuti semua kegiatan yang datang ini kohan. Lambung kalian selalu tadi. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kan sama-sama kita ketahui bersama bahwa kehadiran kita itu sangat diharapkan oleh pengurus. Terhibur hendaknya keluarga yang ditimpa musibah dan terlihat kekerabatan kita. Abolaco mengecek ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita ikuti perkongsian ini dengan baik, dengan seksama, dengan disiplin. Kenapa demikian? Disinilah tempat kita membina silaturahmi sesama penduduk ranah. Ulangi, disinilah tempat kita membina silaturahmi sesama penduduk ranah.
Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak ada lagi tempat berkumpul selain daripada perkongsian ini. Kini. Kalau dulu ada persatuan ini, ibu bapak segala macam. Banyak persatuan. Sekarang tidak lagi. Hanya satu ini. Untuk itu kami himbau, mari kita berkumpul. Yang wirid rutin sekali sebulan itu tolong hadiri. Apalagi takziah seperti ini. Mama mau acok mengecek selama itu, bukan berarti mau berang tarui, tidak. Ambo ingin tolong sampaikan kepada yang tidak mau tahu. Demikian juga kepada bapak-bapak yang tadi kita sudah sepakat bahwa yang hadir itu adalah yang memang taat tepat waktu. Tolong sampaikan kepada anggota kursi yang tidak mau tahu. Bahkan membayar-bayar pun tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Tapi kalau kejadian kematian, waduh, la ilaha illallah. Kami merasakan, Pak. Kalau kejadian kematian, bantu biro jasa, diminta. Pokok kami tahu beresnya, babi-bu, dan seterusnya. Itu mau Ambo sampaikan, tolong sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir adalah yang rajin-rajin. Tolong sampaikan. Sehingga rami kekerabatan awal. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kami pengurus ini rasanya tidak perlu digaji, tidak kasih honor, tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang diharapkan. Yang kita harapkan datang rami-rami, hanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya itu, datang rami-rami, hanya itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu ya kerjaan pengurus ini ya, maaf ya, Ambo tidak menguji-uji Pak Basgram. Kotoran dusan nawa itu kincal deh Pak Basgram. Maaf ya, ini agak terbuka sedikit. Karena kalau panungan kan, mencari tunggangan. Kotoran dusana kita yang meninggal itu dikincar deh Pak Basgram. Itu pengurus tuh. Coba bayangkan. Tidak ada. Oh, beko di imbalan lo dapat 1 juta seorang. Yang memadimai kan nanti dapat 1 juta seorang. Tidak. Untuk itu, mari kita himbau. Ayo kita datang rame-rame. Hanya itu upah untuk kami pengurus ini dari bapak-bapak anggota. Tolong sampai menyampaikan yang hadir ini. Tapi lah mungkin tadi, ikolah yang bantu-bantu saudara. Kalau laki-laki, kok Pak. Kalau peduli itu nonong nias muati. Kan tahu kan, ibu-ibu memandian jenazah tahu kan? Ada perlu mau sabu itu. Tahu kan? Itu kerja pengurus. Itu kerja pengurus, Pak. Untuk itu, tolonglah hibur kami ketika pengurus kau datang. Pak Res, 55% tertinggi Pak Res yang datang. 55% itu sudah banyak. Di rumah si 60% di rumah si Sinur, mana Sinur? Simunin, ada Simunin. Istrinya Simunin apa? 60% di rumah itu. Abo catat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi hiburlah kami, si pengurus-pengurus itu datanglah kita rami-rami. Banyak lagi hal-hal yang positif yang akan kita kembangkan di Konsiko. Dengan beberapa orang teman-teman, kami sudah membicarakan, mari kita hidupkan masjid dan musala yang ada di ranah ini. Mempercayai sebentar ya, salah sandu ambo di Cimehe, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah sandu, baik bapak-bapak yang di luar maupun yang di dalam. Salah sandu ambo di Cimehe. Kita sudah sepakat dari perkongsian ini akan kita hidupkan kembali siar-siar Islam seperti yang selalu diadakan, halal bihalal misalnya. Maulid Nabi misalnya, Isra Mi'raj misalnya, akan kita hidupkan kembali. Kita gerakkan oleh perkongsian ini. Nah, kita mulai nanti 15 hari atau 10 hari setelah hari raya Syawal, kita adakan ketualian kita Pak Res. Gilirannya wiridnya nanti di Taufik, nanti ketualian kita. Pak Madaril kan ada ini. Kita dekor Pak Madaril. Kita dekor apa tuh? Enggak bentuk rally, enggak, tapi sekedar siar lah. Dan siar itu penting. Lima kini yang menanggal Maulid Nabi Dado. Lima Isra Mi'raj Dado.
di halal bihalal itu tadi ya, nggak ada. Nah, kita mulai dari perkongsian kita ini dengan dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari setuju kita tuh. Tapi Dengar mereka kok, Tapi raya isu boleh cik. didengar mereka kok lepas hari raya kita mulai. Anu lu apa nama tu? Halal bihalal. Eh, Halal bihalal. Halal bihalal dulu. Halal bihalal, kita buat halal bihalal. Tempat gilirannya kan jatuh di Taufik. Kemudian kita dekor keteko Madaril lah setuju dari re. Ya, kau mau jemput dari lu. Tapi dari re. Memang goncengan kok. Goncang bukan aja, tapi men barang-barang yang dipakai bayar re. Dan beda itu tak ada itu. Deko masalah lo kok. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ikrarkan tadi didengar oleh malaikat. Apa itu artinya? Kita bertekad akan menghidupkan kembali Masjid Musala dengan siar-siar Islam kembali dimulai setelah Ramadan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali tujuan penyampaian telah kami sampaikan.